bisa panggil saya Bu Ina. Oke, karena kita baru pertama kali masuk nih, aku belum kenal satu anggota kalian ya. Jadi karena udah ada absen, saya absen, nanti kalian bilang nama panggilan siapa, terus dari mana asalnya. Farida Mumtaz Al-Azkiyah. Saya kenalkan, nama saya Farida Mumtaz Al-Azkiyah, bisa dipanggil Farida. Asal saya dari Pati, Jawa Tengah. Jauh banget ya. Kenal Bu. Dari yang cewek dulu nih, kayaknya ini cewek ya. Para Deva. Iya, Para Deva. Perkenalkan, nama saya Farida Fariska, bisa dipanggil Deva. Rumahnya Sidoarjo. Baik guys, Sidoarjo. Masih Jawa Timur ya. Ini ada yang Jawa Tengah jauh banget. Yang ketiga ada Alvin Aulia. Perkenalkan, nama saya Alvin Aulia Laya, bisa dipanggil Alvin, berasal dari Kalimantan Timur. Wah, jauh banget. Ya, berarti sekolah kita ini bintang 5 sampai ada orang Kalimantan di sini. Dari hutan mana? Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Mana itu? Dari Indonesia, Bu. Wilayahnya ya. Kabupaten mana? Oh, ini Bu. Balikpapan. Oh, Balikpapan. Oh, itu Kalimantan Timur ya. Enggak, Bu, kenapa? Next ada Muhammad Syajan. Saya Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syajan Mimi dari Sidoarjo. Udah dipanggil Sabdan atau saya nggak apa-apa sih Bu. Aduh, ya Allah. Oke, Syajan. Next ada Zainal Arifin. Saya Bu, perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, asal Surabaya. Surabaya, deket ya, PP kayaknya. Ada Erina Saharani Putri Hermanto. Panjang ya. Saya Bu. Ya, silakan. Saya dari Banjarmasin. Oke, Banjarmasin. Rantau semua ya, baru SMA. Iya Bu. Yang selanjutnya ada Adisti Zafira. Saya Bu. Ya, Saya bisa dipanggil Disti. Saya dari Jombang, kan di sini. Jombang. Oh, itu agak dekat tapi nggak deket-deket Iya, amat. benar. Baik. Selanjutnya ada Fania Absari. Saya Bu. Ya, silakan. Biasanya dipanggil Fania. Saya dari Bandung. Bandung kota api nih. Ada apinya nggak? Ya, oke. Untuk ada yang belum masuk nih kayaknya. Ada Bu. Buddha Ulin Nuha Al Amin, kok ada di absen ini ya? Itu nggak masuk ya? Mana? Ada kelas, Pindah Bu. pindah kelas. Oke, baik. Yang masuk ada 8 ya, nggak masuk ada 9. Oke, gitu. Jadi hari ini kita akan mempelajari geografi nih. Ada yang udah pernah dengar geografi nggak? Dengar doang. Iya Bu. Oke, kali ini kita lihat dulu gambar ini ya. Kira-kira pasti ada yang pernah mengalami kejadian-kejadian ini ya. Saya benar Bu. Saya benar Bu. Oke, gambar mana nih yang udah pernah dilewatin? Oke, ada yang mau menjelaskan keadaan gambar 1? Saya Bu. Oke, silakan. Namanya Sadan ya? Iya. Oh, oke. Ayo, silakan. Nomor 1 itu gambar banjir Bu. Tiap hari, tiap hujan itu benar-benar saya pasti banjir Bu. Makanya bukan pemandangan yang wow gitu Bu. Wah, sering banjir ya? Iya Bu, kayak kemarin rumah saya mau digusur karena banjirnya. Aduh. Ya Sidoarjo sih emang. Oke, baik, bagus banget Sadan. Untuk
selanjutnya gambar 2 nih. Kayaknya emang kita tuh Jawa Timur nggak pernah mengalami kayak gini. Jarang Bu, bukan nggak pernah. Iya. Coba ada yang mau ngejelasin nggak gambar 2 ini apa? Gempa. Terus apa Bu itu? Nggak tahu Bu, apa itu Bu? Jadi gambar 2 ini betul Fania, gak gempa guys. Jadi gempa sama banjir ini, 2 gambar ini dikaji dalam geografi. Gak hanya itu, tapi juga ada gambar 3. Apa ini? Ini kan kalau ini kejadian alam ya, kita nggak bisa memprediksi. Kalau gambar 3 apa yo? Macet. Bener, bener semua ya. Ini kayaknya pinter-pinter apa enggak belajar semua ya. Oke, kan karena kita udah bulan Ramadan ya. Besok yang mudik-mudik siap-siap, bakalan macet semacet-macetnya di perjalanan. Pasti kesel nggak sih? Perasaannya gimana kalau macet di jalan? Lihat, loh mobil-mobil kok pada berhenti? Ini kan waktunya jalan, nggak nyampe-nyampe. Gimana perasaannya kalau macet? Saya nggak pernah mudik, rumah nenek saya dekat rumah saya. Deket ya, nggak Saya juga. mudik. Yang mudik Kalau siapa mudik. ini? Saya mudik Bu. Wah, mudik ke Pati ya? Iya. Jauh banget. Gimana perasaannya kalau macet? Apa ya? Pengen cepet pulang, udah bosan di jalan, suntuk. Kesel, pasti kesel sih kalau macet. Nah, dari kejadian-kejadian ini ternyata dipelajari di dalam geografi. Nah, untuk perkenalan pertama nih, kira-kira geografi apa sih? Apa itu geografi? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 3 subbab dari bagaimana kita mengenal geografi. Gitu. Untuk pertama kita akan mengenal definisinya dulu. Definisi dari geografi seperti apa? Nah, jadi tahu nggak sih geografi dari asal kata geo dan juga grafien. Geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya gambaran atau uraian. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa geografi adalah uraian tentang bumi. Loh, kok diurai Bu? Bumi itu yang diurai apa? Nah, jadi itu hanya pengertian umumnya saja ya. Kita akan semakin mendalam tentang definisi geografi. Nah, geografi dari istilahnya menurut Seminar dan Lokakarya Geografi di tahun 1988. Geografi adalah ilmu yang mengkaji tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan kewilayahan dalam konteks ruangan. Jadi yang perlu kuncinya itu di sudut pandang kelingkungan kewilayahan dalam konteks keruangan. Loh, fenomena geosfer itu apa sih? Ada yang tahu nggak geosfer itu apa? Nggak tahu Bu. Oke, untuk geosfer ya, kita perkenalan dulu kata geosfer itu apa. Nah, geosfer dari menurut katanya dari geo dan sfera. Geo yang artinya bumi dan sfera yang artinya lapisan. Yaitu kita bisa menganggap bahwa geosfer itu lapisan bumi. Nah, fenomena geosfer itu apa ya? Nah, fenomena-fenomena yang tadi kita bahas, banjir, terus ada kemacetan, ada gempa, itu semuanya dikaji dalam geografi. Apa sih bedanya dengan fenomena yang lain? Kan kayak bumi juga diteliti oleh ilmu yang lain, kayak biologi juga ada bumi. Terus ada juga sejarah yang itu membahas tentang perjalanan manusianya di bumi. Nah, yang perlu di poin di sini diingat. Nah, dengan sudut pandang kelingkungan kewilayahan dengan dalam konteks keruangan. Intinya adalah konteks keruangannya. Jadi geografi ini membahas tentang konteks keruangannya. Tapi konteks keruangan ini apa gitu?
pasti pada bingung, kok ada keruangan ini maksudnya apa gitu. Oke. Apa itu konteks keruangan dalam geografi? Jadi kalau kalian mau melihat soal-soal gitu ya, pasti membedakannya itu dari konteks keruangan. Kalau ada konteks keruangan, berarti itu adalah geografi. Oke, nah gimana sih cara meluruskan pikiran kita bisa membaca fenomena tersebut menjadi geografi gitu? Nah, dari keruangannya, cara membacanya adalah ini kan ada peta ketintang ya. Peta ketintang ini ternyata di area sini. Yang pertama kita lihat adalah pikirkan ruangnya. Nah, di lingkup ini adalah ruangannya. Yang kedua, ada apa di dalamnya? Nah, di sini ada apa? Coba. Di lingkaran ini ada apa? Pemukiman, ada rumah-rumah. Terus kelihatan kan, kok permukimannya kecil-kecil, takut banget. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok gini? Permukimannya bisa mendekat, terus semuanya jadi terasa seperti nggak ada space lagi ya. Nah, ini karena wilayah ketintang adalah termasuk di perkotaan. Nah, itu. Jadi bedanya dengan pedesaan nih. Kalau pedesaan kan rumahnya renggang-renggang gitu. Jadi polanya menyebar. Nah, itu yang digaji dalam keruangan geografi. Next ada kaitan dengan ruang lain. Nah, kita lihat ya, kalau di ketintang tuh ada perumahan yang sangat padat. Kira-kira kenapa sih pemukiman bisa padat banget gitu? Ternyata di ketintang tuh terdapat wilayah kampus atau wilayah pendidikan yang biasanya orang dari kota-kota lain itu biasanya bermigrasi untuk melanjutkan pendidikannya di universitas atau pendidikan yang lanjut. Artinya ada keterkaitan dari ruang ini. Ini juga dibahas dalam. Next, kita mau kuis ya, karena barusan saya terus yang ngomong. Kira-kira pertanyaan pertama nih untuk mengecek pemahaman kalian tentang geografi. Untuk soalnya berdasarkan definisinya, maka geografi mengkaji fenomena-fenomena di bagian A atau B? B. 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 Ada yang A, ada yang B, ada yang C malahan. C itu apa ya? Gak ada C nah. Iya, A atau B. Oke, jawaban yang betul adalah A. Yang menjawab A siapa? Tepuk tangan buat yang jawab A. Untuk yang jawab B, ini khusus Sadan ya, yang jawab B. Oke. Jadi geografi itu membahas tentang lapisan bumi ya. Kalau jawabannya lapisan tanah itu sangat spesifik. Nah, jawabannya yang benar paling benar. Emang benar sih kalau lapisan tanah itu dikaji dalam geografi. Tapi lapisan tanah itu lebih mendetail, kayak horizon tanah, apa kandungan dalam tanah. Nah, kalau geografi itu hanya mengkaji kecil mungkin dari lapisan tanah kayak di sini. Lapisan tanah hanya sekecil ini ya. Jadi nggak seluruh tanah. Itu kajian ilmunya berbeda lagi. Oke, silakan bertanya. Tapi kan Bu, lapisan bumi kan bisa dikaji dengan kita mempelajari tentang ilmu atmosfer, kan bisa diajari di astronomi juga. Apa yang membedakan geografi dengan ilmu-ilmu kayak astronomi atau sosiologi? Baik. Atau biologi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Karena belum sepenuhnya memahami, baik akan Ibu jelaskan ya. Jadi apa sih bedanya geografi dengan lapisan geografi dengan keilmuan yang lain? Gitu. Kalau geografi
adalah dari keruangannya saja. Tadi kan Ibu udah jelaskan kan. Yang pertama kita lihat dari geografi adalah pikirkan keruangannya. Jadi ruangnya dulu saja kalau bacanya itu. Ruangnya ini apa? Ini kalau dari kamu lihat di sini ruangnya apa? Pemukiman. Oke, pemukiman kan? Nah, tapi pemukiman ini juga bisa dipelajari di sosiologi, yaitu interaksi manusianya. Tapi kita melihat di keruangannya. Kalau di sejarah nih, di sejarah juga membahas tentang geografi juga, tapi membahasnya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan urutan waktunya. Terus kalau PKN tuh kita kan ada nih, walaupun belum dibahas, tapi ada pembahasan nanti di kelas 11 membahas batas laut Indonesia kan. Nah, batas laut itu kita membahas batasnya. Tetapi kalau sistemnya kayak negaranya, pemerintahannya, peraturannya, nggak boleh lewat nih. Kalau lewat ditembak sama Bu Susi. Nah gitu. Jadi itu ya, kalau di batas laut itu kita mempelajari tentang batasnya. Oke. Baik, karena pemahamannya udah lebih adalah dasarnya, kita telah selesai membahas definisi geografi. Untuk selanjutnya kita semakin mendalam nih mengenal geografi itu seperti apa. Yang kedua kita akan membahas ruang lingkup geografi. Nah, apa sih yang dipelajari di geografi itu apa aja? Kita semakin mengenal geografi itu seperti apa. Next, ruang lingkup geografi itu ada 3 ya. Yang pertama ada fisik, sosial, dan juga regional. Nah, apa sih fisik, sosial, dan regional? Yang pertama kita bahas, yaitu geografi fisik. Nah, geografi fisik ada ciri-cirinya nih. Ciri yang pertama adalah benda yang nyata. Bisa dilihat, bisa diraba, juga bisa dirasakan. Kalau dari gambar ini, coba apa sih geografi fisik di gambar ini? Yang bisa diraba, terus bisa dilihat gitu. Apa aja? Rumah, hewan, terus air. Bagus. Kamu tak kasih 100 nanti. Wow. Oke, bagus ya. Kayaknya udah paham. Kalau fisik itu benar-benar fisik, kayak tadi air, batuannya, terus ada rumah, ada pohon. Jadi gitu. Next ada geografi sosial. Sosial itu berasal dari kata sosius, yaitu bersama. Nah, kaitannya dengan orang lain nih. Geografi fisik kan kayak fisiknya, tapi kalau sosial itu kaitannya dengan orangnya atau interaksi yang terjadi. Nah, dapat disimpulkan bahwa memiliki lingkup kajian manusia dan efektivitasnya yang berkaitan dengan orang lain. Nah, aktivitas manusia dan kaitannya dengan yang lain kira-kira di sini apa? Dari gambar ini, ada yang bisa menjawab? Oke, karena kayaknya belum ada yang tahu, kayak sosial itu interaksinya ya guys. Nah, di sini kayak contohnya ada orang mancing. Nah, orang mancing ini juga termasuk dalam geografi sosial. Ada yang menebang pohon. Terus apa kok menebang pohon jadi kajian juga? Kan dia ada interaksinya. Interaksinya itu dia kan memotong pohon kan. Terus pohonnya itu hasilnya buat apa? Buat dijadiin rumah, buat dijadiin keperluan tungku api gitu. Oke. Next ada geografi regional. Ini terakhir. Oh iya, silakan. Apa? Ini terakhir kok. Ini terakhir.
artinya Ini terakhir, Bapak. pulang ini baik Jumat. Geografi regional, yaitu regional artinya wilayah, memiliki lingkup kajian yang berasal dari wilayah. Nah, di sini kan ada aktivitas nelayan, ada aktivitas pertanian. Nah, ini bersangkutan dengan wilayah hutan atau di sekitarnya kayak pesawahan gitu. Jadi itu ada interaksinya antara fisik dan juga sosialnya. Itu menjadi regional. Jadi intinya poinnya itu regional itu ada fisik dan juga sosialnya, bergabung dan berinteraksi. Next. Oke ya, ini gambarnya. Nah, udah 2 nih. Karena waktunya udah habis, kita lanjutkan besok pada materi paham geografi. Nah, untuk itu anak-anak bisa belajar dulu di rumah ya. Jadi kita selesaikan. Oke, untuk tugas terakhirnya sebelum kita selesai, saya akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan. Oke. Ini hijau. Siapa? Aku habis bagi terus salah. Oke, ini ya LKPD-nya saya akan bagikan. Oke, waktunya 5 menit untuk kalian mengerjakan apa sih aspek fisik itu fenomenanya apa aja, dan juga aspek sosial itu fenomenanya apa aja. Udah Bu. Oke, sudah ya. Oke, saya ambil ya. Sudah. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Karena ini udah penghujung jam, maka saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya telah aktif dan berpartisipasi di pembelajaran kali ini. Semangat pelajaran selanjutnya, karena ini pertama kalinya kalian masuk SMA. Semangat semuanya. Yang mau memimpin doa penutup siapa? Farida Bu, Farida. Oke. Silakan Farida. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa disilahkan. Dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih Farida telah menutup perjumpaan kita terakhir ya. Bukan terakhir, jam terakhir kita. Baik, jangan lupa PR-nya dikerjakan dan belajar juga materi yang tadi Ibu sampaikan. Besok bakal Ibu cek pemahaman kalian. Untuk selanjutnya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.